Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan memperkenalkan komponen namanya transistor. Ya, transistor itu adalah komponen yang ketujuh pada elektronika dasar atau pada komponen elektronika. Di modul itu nomornya itu di 8.7 transistor. Ya. Nah, transistor ini, ya, ini transistor nama komponennya, kodenya adalah Ki, gitu ya. Kodenya Ki itu sebagai kode dasarnya. Jika Anda ketemu komponen, ya, P-Ki dengan kode P-Ki, ini juga transistor, hanya ada penambahan P-nya doang, gitu ya. Hanya ada penambahan kode P aja. Pada dasarnya adalah kode daripada transistor adalah Ki. Biasanya di dalam motherboardnya itu ditambah diikuti dengan kode nomor gitu. Misalkan PQ1, PQ1, PQ237 misalkan seperti itu. Oke, selanjutnya ya. Apa itu transistor? Ya, transistor adalah saklar otomatis ya. Ya. Jadi transistor itu adalah saklar otomatis di mana fungsi saklar adalah untuk menghubungkan atau menyambungkan listrik ya atau memutuskan listrik. Jadi ketika menyambung listriknya bisa mengalir, ketika tidak nyambung maka listriknya tidak akan mengalir seperti itu ya. Oke. Selanjutnya dalam transistor itu ada dua jenis. Ada dua jenis ya, satu jenis BJT, yang kedua jenis MOSFET. Di mana BJT itu mempunyai dua tipe. Tipe yang pertama itu namanya tipe NPN. Tipe yang kedua PNP. NPN itu singkatan daripada negatif positif negatif dan PNP adalah positif negatif positif. Begitu. Dengan simbol, nah, simbol untuk jenis BJT tipe NPN ya, simbolnya seperti ini di gambar. Perhatikan arah panah ini ya. Nah, untuk tipe NPN, panah daripada emitor ini ya, ini adalah emitornya, B-nya adalah basis, C-nya adalah kolektor. Jadi untuk jenis NPN simbolnya adalah emitornya membelakangi basis. Jadi panah emitornya adalah membelakangi basis itu untuk jenis tipe NPN. Sifat aktifnya adalah aktif high. Ya. Artinya aktif high adalah ketika nilai basis lebih besar daripada emitor dengan ketentuan syarat aktifnya adalah PBE lebih besar sama dengan positif 2 volt. Dari mana itu cara menghitungnya? Anda bisa lihat di rumus PBE. Rumus PBE. PBE sama dengan pol basis dikurangi pol atau tegangan ya. Pol emitor gitu ya. Kalau VGS sama dengan pol gate dikurangi pol short. Begitu. Ya. Untuk tulisan atau deskripsi B itu apa ya, C itu apa, E itu apa, itu ada di modulnya ya. Jadi B itu basis, C itu kolektor, E itu emitor. Lantas apa sih yang dimaksud dengan basis, apa yang dimaksud dengan kolektor, apa yang dimaksud dengan emitor gitu, ya. Yang dimaksud dengan basis adalah nilai penentu aktif dan tidaknya sebuah transistor berdasarkan sifat aktifnya. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan basis bernilai 3 volt. Basis bernilai 3 volt ya. Emitornya misalkan ini terhubung ke ground, emitornya berarti kalau terhubung ke ground adalah 0 volt. Seperti itu.
misalkan kolektornya ini kolektornya misalkan nilai 3 volt juga. Begitu. Nah, ketika di sini ada 3 volt ya dan emitornya bernilai 0 volt, maka transistor jenis BJT ini dengan tipe NPN syarat aktifnya terpenuhi gitu ya. Kenapa? Karena basisnya lebih besar daripada emitor. Begitu ya. Jadi di syarat aktifnya adalah nilai VBE-nya lebih besar sama dengan positif 2 volt. Nah, kalau seperti ini adalah basisnya 3 volt, emitornya 0 volt, maka kalau kita hitung VBE sama dengan basisnya 3 volt, emitornya 0 volt, maka nilai PB-nya adalah positif 3 volt. Nah, ini berarti syaratnya terpenuhi. Begitu. Baru aktif. Nah, kalau sudah aktif, maka kaki kolektor dengan emitor akan terhubung. Begitu. Ya. Kalau sudah terhubung, maka 3 volt ini akan ketarik ke ground, maka 3 volt ini akan hilang menjadi 0 volt. Begitu, ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara kerja dengan transistor jenis BJT tipenya PNP ya, dengan simbol seperti ini. Simbolnya adalah panah emitor menghadap ke basis ya. Jadi sekali lagi, transistor itu kalau di air itu ibaratnya stop kran lah ya. Jadi krannya aktif, kalau aktif on berarti ngalir airnya, kalau off berarti airnya nggak ngalir. Nah, sama seperti ini. Nah, selanjutnya untuk jenis yang PNP, simbolnya seperti ini ya, emitornya menghadap ke basis. Sifat aktifnya adalah aktif low. Artinya adalah dia akan aktif ketika basisnya bernilai lebih rendah. Ya, bernilai lebih rendah daripada emitor. Begitu ya, maka syarat akhirnya adalah VBE lebih kecil sama dengan negatif 2 volt. Contoh ya. Ini kita beri contoh. Misal terlihat gambar. Saya ambil contoh di sini ya. Oke. Ini umpamanya dari adaptor nih. Adaptor dia ngalir sini ya. Nah, di sini ada resistor. Seperti ini. Nah, ini ya. Kira-kira seperti inilah gambarnya. Nah, ini menghadap ke basis. Ini basisnya. Nah, ini basis, ini emitor, ini kolektor. Nah, berarti pada rangkaian seperti ini adalah bagaimana cara transistor ini bisa menyeberangkan dari kaki emitor ke kaki kolektor. Begitu ya. Supaya aktif, karena dari adaptor itu bernilai tegangan 19 volt, maka dipakailah divider. Umpamanya ini 220 kilo ohm, ini juga 220 kilo ohm. Maka basis ini akan menjadi nilainya 9,5 volt ya, dengan rumus R divider ya. Rumusnya adalah RA per RA ditambah RB dikali pin. Begitu. RA-nya 220 ya, per RB 220 ditambah 220 dikali 19. Maka hasilnya adalah 1 per 2 dikali 19 sama dengan 9,5 volt. Seperti itu ya. Ini jadi ilmu resistor harus dipakai ya, rumusnya R divider sering dipakai. Nah, ketika ini 9,5 volt ya, 9,5 volt, maka nilai daripada VBE adalah VBE sama dengan basisnya berapa? Volt basis dikurangi volt
emitor basisnya 9,5 dikurangi ini 19 volt sama dengan negatif 9,5 volt. Maka negatif 9,5 volt ini lebih kecil daripada negatif 2 volt. Maka syarat aktifnya sudah terpenuhi, sehingga ketika syarat aktifnya terpenuhi, kaki elektor dan kaki emitor dan kaki kolektor akan terhubung, maka listrik akan mengalir. Gitu ya. Oke, selanjutnya contoh kerja transistor jenis MOSFET ya. MOSFET itu ada dua tipe. Yang pertama ada N channel, yang kedua adalah ada P channel. Kalau N channel itu mempunyai sifat aktifnya adalah aktif high. Kalau P channel sifat aktifnya adalah aktif low. Nah, untuk simbolnya ya, ini untuk simbol N channel. N channel itu ada 3 istilah ya. Kalau di sini istilahnya ada basis, kolektor, emitor. Kalau di MOSFET istilahnya gate, drain, dan source. Ya, baik mau mengalihkan listrik dari drain ke source atau dari source ke drain, sama saja. Listriknya akan mengalir begitu. Contoh kerja daripada MOSFET jenis VGS ya, jenis N channel dengan sifat aktif high ya. Syarat aktifnya adalah VGS lebih besar sama dengan positif 2 volt. Contoh kerja VGS sama seperti halnya di sana ya. Ini contohnya ada adaptor seperti ini. Adaptor. Dari adaptor itu mengalir listrik 19 volt ya. Terus ini, nah ini kurang panjang. Ini contoh yang ada di skematik ya, yang ada di skematik. Nah seperti ini adalah S-nya. S ini ya, S ini drain, ini drain, ini gate-nya, ini gate. Menghadap ke gate. Nah, seperti ini. Ini sifatnya aktif high. Contoh. Ini adalah IC charging. IC charging. IC charging mendapat tegangan pertamanya dari adaptor 19 volt. Nah, untuk mengaktifkan MOSFET ini, IC charging itu akan menaikkan tegangan ya. Biasanya tegangannya 24 volt. Jadi dari 19 volt masuk ke IC charging, dari IC charging mengeluarkan tegangan, biasanya AC drive namanya, AC drive sebesar 24 volt ya. 24 volt. Nah, seperti itu. Kurang lebih 24 volt. Atau minimal mengeluarkan tegangannya 21 volt begitu ya. IC charging ini. Kenapa harus minimal 21 volt? Agar syarat aktif ini terpenuhi. Contoh, di sini kan udah standby nih 19 volt, ya. Nah, ketika source ini listrik di sini standby di sini 19 volt, ini belum nyebrang karena ini belum aktif. Nah, ketika IC charging itu menaikkan tegangan dari 19 volt menjadi 24 volt, maka nilai VGS-nya adalah VGS sama dengan pole gate dikurangi pole shorts ya. Gate-nya berapa di sini? Gate-nya sudah diketahui 24 volt. 24 volt dikurangi shorts-nya 19. Maka selisihnya adalah atau nilai VGS-nya adalah sebesar positif 5 volt.
Nah, positif 5 volt ini angkanya lebih besar daripada positif 2 volt. Sehingga nilai VGS-nya sudah terpenuhi. Nah, ketika terpenuhi maka saklar ini akan aktif, ya. Ketika aktif maka ini akan terhubung dari source ke drain. Ini terhubung saklar. Begitu ya. Ini simbol saklar nih, bisa putus nyambung dia. Begitu. Oke. Selanjutnya untuk yang jenis P channel. P channel tuh dipakai ini, MOSFET P channel dipakai di rangkaian separator kuanta ya. Contohnya yang seperti ini, tinggal diganti simbol saja. Coba kamera diperlihatkan. Nah, contohnya yang seperti ini ya, cuma simbolnya diganti saja ya. Seperti itu. Oke. Kalau ini PBE, kalau ini PGS ya, syarat aktifnya lebih kecil sama dengan negatif 2 volt gitu. Oke, ya. Sampai sini dulu. Selanjutnya fungsi daripada transistor itu sebagai saklar otomatis, juga bisa sebagai regulator ketika dapat memanipulasi tegangan. Oke. Ya. Kerusakan pada transistor itu ada 3 ya. Yang pertama mampet, bocor, jebol ya. Nih, contoh kalau mampet seperti ini. Kalau mampet umpamanya ini sudah terpenuhi, ini sudah ada di sini ya, ini sudah terpenuhi berarti kan harusnya aktif. Nah, ketika dia rusak karena mampet, ini ngalirnya nyebrangnya ke sini menjadi misalkan 6 volt gitu kan. Turunnya drastis lah ya. Nah, ini mampet. Nah, gitu. Kalau jebol tanpa ini aktif juga udah nyebrang atau disebutnya short, udah jebol. Begitu. Kalau bocor ini bisa terjadi dari source ke gate ini bisa bocor. Nah, seperti itu. Ya. Misalkan di sini tegangannya umpamanya yang ini nih. Contoh yang bocor nih. Ini 19 volt, di sini harusnya 9,5 kok nggak ada, jadinya 19 volt umpamanya. Ini kemungkinan bocor gitu. Ya. Seperti itu. Oke. Saya rasa cukup dulu untuk pembahasan transistor, semoga Anda bisa memahaminya. Untuk peserta kursus kelas online yang belum paham, nanti kita lanjut bincang-bincang atau diskusinya, bisa tanya jawab pada saat live yang sudah kita jadwalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.